Halo, apa kabar pemirsa? Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga sehat selalu, semoga sukses. Pemirsa yang saya hormati, petualangan kami saat ini akan menunjukkan sebuah peristirahatan terakhir ya, peristirahatan terakhir jejak kolonial yang berada di daerah Karangjati, Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Ndiwa ya, Desa Ndiwa. Ini terdapat pemakaman umum, namun di sela-sela pemakaman umum tersebut terdapat keluarga besar, keluarga kolonial Belanda, keluarga perkebunan onderneming yang berdiri sekitar tahun 1886 yang bergerak di perkebunan karet. Nah, menariknya di sini bahwa keluarga besar mereka sampai sekarang dimakamkan di satu tempat khusus di pemakaman umum Ndiwa ini, dan jejak-jejak mereka sebagai petinggi perkebunan kolonial atau onderneming masih ada, karena bisa kita buktikan nanti pemakaman ini ada yang usianya sudah sangat tua. Ikuti terus video kami. Pemakaman umum ini terkesan makam-makam biasa ya, jadi makam-makam umum biasanya yang di sini banyak sekali batu nisan ciri khas Jawa. Kemudian di tengah makam ada pohon besar. Namun yang menarik di sini juga bahwa pemakaman ini berada di pagar bumi perusahaan besar yaitu Sido Muncul, sehingga pemakaman ini ibarat seperti di pagar bumi ya, karena di pinggirnya ada pagar-pagar pembatas pabrik Sido Muncul. Jadi makam ini juga ada beberapa makam Jawa kuno yang sudah direnovasi kemudian dibuat baru, contohnya seperti ini. Ini kan tanda-tanda makam Jawa kuno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini ciri khas makam Jawa kuno, ada diberikan penghias kayu seperti ini ya. Kayu ini kayu jati yang jelas ya, dan sudah ratusan tahun usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan makam ini saking tuanya tidak ada nama ya. Tidak ada nama yang tertera di situ, dan ini dari batu. Biasanya kalau diberi rumah-rumah seperti ini, biasanya makam ini makam punden atau makam yang dituakan oleh warga sekitar, sehingga diperlakukan khusus ya tempatnya. Kemudian dihiasi pohon semboja yang sudah sangat tua-tua ini. Jadi pohon semboja ini saya lihat sudah sangat-sangat tua nih, bentuknya sudah kayak bonsai ya. Nah, tentu saja Belanda itu kalau menentukan tempat peristirahatan terakhir itu bukan sembarangan. Jadi mereka selalu menempatkan posisi yang agak tinggi sehingga terkesan di perbukitan gitu. Nah, tempat ini termasuk tadi kita agak naik, jadi kayak bukit gitu. Nah, di situ biasanya letak keluarga-keluarga kolonial itu dimakamkan. Jadi bercampur dengan orang-orang pribumi di sini makamnya. Jadi keunikan makam keluarga besar kolonial ini sampai sekarang nenek moyangnya masih dimakamkan di tempat ini. Artinya dulu mereka yang dimakamkan di sini bukan orang biasa, tentu saja pejabat tinggi, sehingga beranak pinak di Indonesia ini, dan masih ada yang tinggal di beberapa kota saat meninggal dimakamkan di sini juga. Jadi sudah blasteran ya, dia blasteran keturunan Belanda dengan Indonesia. Yuk kita lihat seperti apa makamnya. Oke, kau dijelaskan kau yang paling tertua yang mana? Middle ini yang ini. Ya, yang paling tertua. Akhirnya di middle book. Ini yang tertua. Nih. Oh, ini. Yang tertua nih.
Ini yang tertua lahir ya. Nah, Lahir di tanggal 10 bulan 9 1847, meninggal jadi kelahiran Belanda asli ya. Nah, Belanda asli. Ini yang tertua ya. Ya, ini yang tertua. Kemudian meninggal 1928 di Semarang. Ini juga masih keluarga ini. Kemudian sebelahnya ini juga Second Van Bansat. Nyonya Second Bansat MS Wolf. Ini satu keluarga ini. Lahir 1883. Ini juga sudah tua ya, sudah usianya sudah tua. Meninggal 1943. Setelah benteng pendem, benteng Fort William Ambarawa dibangun nih akhirnya. Jadi ini kalau dilihat dari fisik bentuknya, ini makamnya sudah direnovasi oleh keluarga. Jadi tidak lagi bentuk kerkhof yang asli. Kalau kerkhof yang asli biasanya ada rumah-rumahan yang besar gitu ya. Ini apa lagi yang ini? Meninggal tahun berapa? Ini juga ada juga Belanda juga nih. Tapi lebih muda nih, Van Bram. Namanya Leon Anton Van Bram. Lahir 1909. Meninggal. Nah, lahirnya dia di Semarang nih. Jadi orang Belanda lahir di Semarang, meninggal 1976 di Solo. Jadi ini satu komplek pemakaman orang-orang Belanda yang berada di pemakaman umum Diwa. Sungguh unik. Jadi pemakaman umum yang jadi satu dengan orang-orang Belanda. Sementara ini ada Diwa, ini termasuk perkampungan ya. Jadi desa Diwa itu termasuk perkampungan, dari makamnya makam umum perkampungan. Sebelahnya lagi itu ada Second Van Bansat. Second. Lahir di Malang 1881, meninggal 1951. Ini berarti kakak beradik nih. Hah? Kakak beradik ini 83, 81 meninggalnya. 83, Ya. 18. Jadi ini boleh dibilang mungkin kakak beradik. Ini juga ya. Ini lahir 1913. Kemungkinan anak ya. Kemungkinan anak karena lebih muda. Jauh lebih muda. Ini mungkin cucunya kali ini. Cucunya ini. Nah, ini termasuk sudah meninggal Sudah generasi ini. agak lebih jauh dibandingkan yang sana. Meninggalnya di tahun 1986. Tapi juga Tapi ini orang Jawa, Mas. Enggak, Berarti orang Jawa nih. ini blasteran ya mungkin ya. Enggak, ini bukan blasteran, tapi ini orang Jawa yang dapat suami orang Belanda kan gitu. Oh, Kan jadi namanya Jawanya Mariaton itu. nama Mariaton diperistri oleh orang Belanda, Second Van Nah, Bansat. itu marganya itu Second Van Marganya. Bansat. Oh, masuk dalam keluarga besar Second Van Ini Bansat. artinya orang Jawa kan gitu. Ya, ini juga. Ini lahir di Ungaran malah ini. Johannes Joseph Aladin Second Van Bansat, juga keluarga besar Ya, Van Bansat. oke. Itu lahir 45, meninggal 2010. Ini lebih baru lagi. Ini 2014 ini terakhir. Nah, ini yang terbaru ini Peter Leonard Second Van Bansat, jadi satu keluarga ya. Ini lahir 1935, kemudian meninggal Agustus 2014. Wah, nomornya banyak banget. Di sini tertera kata-kata mutiara yang diambil dari Alkitab mungkin ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Alkitab mungkin. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Ini berarti Intinya orang hidup Jawa yang diberiti hidup orang- yang Ya. harus berbagi kan. Jadi ini satu-satunya orang Jawa yang dijadikan satu pemakaman keluarga ini karena mungkin sebagai istri, Ya, istri. orang Belanda ya. Ya. Namanya aja Mariaton. Mariaton. Pemirsa yang saya hormati, keluarga besar Van Bansat ini adalah seperti yang kita cari dalam sebuah cerita tadi di sejarah. Beliau-beliau ini ada keluarga besar yang dulu memimpin sebuah perkebunan ondernembeng di tahun 1886. Perkebunan karet dan kopi kemungkinan besar di sini. Jadi semua wilayah daerah sini, daerah Karangjati ini dulunya dikuasai Belanda untuk perkebunan karet, yang sekarang pun masih diteruskan oleh PTP Nusantara Regional 3 ya kayak Ya. untuk mengelola karet, meneruskan pihak kolonial
yang sekarang karet-karetnya pun masih ditanam di sekitar sini. Di sini ada pangkap paling tua Mas Tanah, Mas. Jadi ini cikal bakal perkebunan Ngobo. Oh, ya. Ngobo Karangjati ini cikal bakalnya nih orang-orang Belanda ini. Ada lagi yang makam. Nah, sebelah kanan atau timur dari keluarga besar yang dikasih peneduh itu, ternyata di luar juga ada pemakaman-pemakaman keluarga besarnya Banset, yaitu mungkin cucu-cucunya ya di sini wafatnya 2014. Jadi ini cucu-cucunya dari Van Banset. Ini juga. Mungkinan ini juga cucunya juga nih. Jadi ini sederetan memanjang ini ada satu keluarga semua nih. Pemirsa, itulah tadi cikal bakal orang-orang pimpinan atau pejabat tinggi perkebunan karet yang berada di Onderneming Ngobo sekarang ini. Beliau dimakamkan di makam umum Desa Diwa, yang tentu saja ini bukti sejarah bahwa Belanda memang meninggalkan beberapa perkebunan yang sampai sekarang masih bisa difungsikan untuk negara ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.